Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Still Shining. Still Shining. Drama yang tayang di network JTBC sebanyak 10 episode dan udah selesai tayang di bulan April kemarin. Waktu Mai selesai nonton, belum kemarin ya. Jadi waktu itu belum sampai telat-telat banget gitu ya. Nah, yang bikin Mai mau nonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Jin Yong, Park Jin Yong. Member dari boy group GOT7. Kenalnya dari mana? Tentu saja kenalnya dari waktu GOT7 debut ya. Nah, Park Jin Yong, Mai udah nonton drama dia cukup banyak ya. Oh, by the way, dia ada project drama baru, 100 Days of Deception. Oh, ini juga yang tahun ini ya. Ini kapan dong mulai tayangnya? Release date-nya Oktober katanya. Sama Kim Yoo Jong, guys. Kim Yoo Jong. Ya, pasti dramanya keren banget. Ya. Karena Kim Yoo Jong udah terkenal banget kan. Drama dia nggak flop. Kim Yoo Jong. Sebelum Mai ketemu dia di Still Shining, Mai nonton dia di drama Our Unwritten Soul di tahun 2025. Terus sebelumnya lagi, masih di tahun yang sama, The Witch. Di tahun 2024 ketemu dia di drama Chicken Nugget. Tapi sebenarnya dia nggak banyak di situ ya, kayak cameo, tapi dia ada nama sih di sini. Oke. Terus sebelumnya lagi di tahun 2022 ketemu dia di Yumi Cells. Dia 2021 itu yang season 1 Yumi Cells, 2022 Yumi Cells season 2. Nah, itu keren banget ya. Itu kalau menurut Mai sih salah satu puncak acting dia ya di Yumi Cells. Meskipun sebelumnya tentu saja juga terkesan sama dia di drama The Devil Judge tahun 2021 tuh. Terus di tahun 2020 dia berperan di drama When My Love Blooms. Nah, ini dia jadi lead male yang versi mudanya. Itu versi mudanya. Nah, pertama kali Mai ketemu dia, bukan pertama kali ya. Pertama kali dia jadi lead male yang Mai tonton itu di drama He is Psychometric di tahun 2019. Nah, kalau untuk debut acting dia yang Mai tonton ya, itu di drama The Legend of the Blue Sea di tahun 2017. Jadi dia lead male versi mudanya. Ya. Wow, jadi kayak ganteng banget ya, sampai banyak yang ngambil dia versi mudanya, ya kan? Oh, katanya ada yang nonton dia ini. Dari He is Psychometric juga dia nontonnya. I see. Acting dia memang bagus banget dah ya. Nah, guys, di sini Jin Yong berperan sebagai Yeon Tae-so. Jadi diceritakan nih si Yeon Tae-so itu sampai di masa SMA-nya dia pindah tinggal ke suatu desa ya, dia pindah ke pedesaan, kota kecil lah bisa bilang gitu, karena dia harus menemani adiknya yang cedera setelah kecelakaan ya. Jadi kecelakaan kedua orang tuanya dan adiknya jadi pincang kakinya ya. Jadi karena mereka kehilangan orang tua, jadi mereka harus tinggal sama haraboji dan harmoninya di kota kecil itu, yang saya bilang ya. Nah, jadi dia harus meninggalkan hidup dia di Seoul. Dia anak yang pinter banget, dan ketika dia pindah ke kota kecil ini aja, sampai orang guru di sana tuh bilang, wow, dengan transkrip nilai kamu yang begini luar biasa banget gitu ya. Nah, jadi Yeon Tae-so harus membiasakan diri untuk hidup di sana. Sementara ketika dia belajar, dia suka banget belajar kan, namanya murid teladan tuh. Ketemulah dia sama satu penghuni perpustakaan ya, bisa itu perpustakaan juga ya di sekolah kecil mereka itu, yang namanya Mo Eun-ah, yang diperankan oleh Kim Min-joo. Kim Min-joo ini adalah member dari girl group IZ*ONE.
Mai nggak begitu mengikuti ya untuk member untuk grup iZone. Oh, oke. Oh, ternyata Mai sudah pernah ketemu dia di drama Undercover High School. Oh, dia yang jadi Iena. Ya, memang cantik ya. Kalau nggak salah dia visualnya Aizon bukan? Correct me if I'm wrong ya. Mai denger-denger aja nih. Tapi wajar sih. Ya, karena memang cantik ya. Oke. Jadi ketemulah dia sama si Mo En A. Nah, En A sendiri juga rajin banget belajar ya. Dan dia adalah anak seorang, dia punya single father dia ya, karena omanya Mai lupa nih diceritakan nggak di sini, pokoknya dia tinggal punya single father, dan di situ apanya membuka guest house di kota kecil gitu ya. Nah, pertemuan Na dan Teso itu membuat mereka saling jatuh cinta ya karena memang umurnya banget ya, umur SMA gitu, sering ketemu, ada chance gitu ya. Jadi mereka pelan-pelan jatuh cinta. Sementara sebenarnya hubungan keduanya terlihat wajar banget gitu ya, perkembangannya juga diceritakan di sini ya, itu yang saya suka. Jadi kayak bener-bener ini kamu nonton melodrama ya gitu. Melodrama tuh kayak gini lah ya, kisah cinta mereka itu fokus awal dramanya di kisah cinta mereka gitu. Nah, sementara masalahnya sebenarnya belum muncul di sini ya, di beberapa episode pertama, lebih ke bagaimana mereka selain kisah cinta mereka dan juga bagaimana perjuangan mereka untuk masuk ke universitas. Nah, mulailah agak ada konflik di sini semenjak mereka mau nggak mau harus memilih universitas gitu di Seoul. Nah, kan Taeso ini pinter banget gitu kan, jadi pasti dia ke top university, ya boleh dibilang gitu. Sedangkan Na itu menantikan terus dia bisanya masuk ke universitas yang sama dengan Taeso atau enggak, dan dia masih punya dua pilihan universitas yang lain ya. Ada satu yang dekat sama universitasnya Taeso, dan satu lagi yang agak jauh ya. Nah, akhirnya Na malah dapat ke universitas yang agak jauh dari universitasnya Taeso gitu. Dan meskipun begitu, mereka tetap berusaha mempertahankan hubungan mereka, yang hubungannya LDR gitu ya. Awal-awal mereka kuliah tuh masih gencar banget, pokoknya messaging gitu ya. Mereka pakai KakaoTalk nggak di zaman itu ya. Ini kayaknya juga ya, Mai belum bilang tadi, ini menceritakan tuh lama ya, mereka ini masa SMA tuh 19 tahun lalu. Nah, tapi nanti di masa sekarangnya itu mereka 29 tahun, guys. Jadi ya, let's say ini balik ke 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi teknologi nggak kayak sekarang, kamu bisa facecam segala macam, nggak gitu ya. Nah, tapi mereka akhirnya sebenarnya tidak diceritakan secara detail. Ini yang membuat Mai sangat menyesali ya. Dan Mai sampai diskusi sama Meta AI soal ini gitu ya. Dan kata Meta, memang penulis drama ini ya, penulis ceritanya itu memang suka banget bikin cerita yang kayak gini katanya. Sengaja banget membuat suatu kayak bolong gitu ya, sesuatu yang bolong gitu. Dan gak enaknya itu di cut-nya itu ketika Yena lagi, ketika Na itu lagi nungguin Teso di subway station. Nah, tapi di episode berikutnya guys, itu mendadak mereka loncat ke 10 tahun kemudian ya. Oke, pada awalnya main mikir oke, mungkin nanti diceritain ya, mungkin nggak sekarang, oke. But sampai lewat berapa episode itu masih kayak menjadi misteri ya, kayak masih kamu harus ngarang sendiri, mikir kira-kira terjadi apa sih di hari itu. Yang jelas guys, mereka putus. Dan ternyata mereka ketemu guys, 10 tahun kemudian mereka ketemu lagi, itu dengan
perubahan yang sangat besar dalam hidup mereka ya, karena memang ya bisa dibilang waktu itu kan masih ini ya remaja lah ya. Nah sekarang sudah dewasa kan, mereka sudah dengan pekerjaannya masing-masing. Nah saat ini Taeso sudah menjadi seorang supir, masinis kok supir, masinis MRT guys. Dia jadi masinis MRT, si Taeso masih hidup di Seoul. Nah sedangkan NA itu berubah banget guys, dia kan dulu anaknya ceria ya. Nah dia jadi lebih dewasa, kayak banyak banget masalah di hidup dia gitu ya. Dia hotelier ya, dulunya bekerja sebagai hotelier ya. Ketika dia muncul di Seoul, dia menjadi manajer guest house. Jadi ya mirip ini ya, mirip kayak apanya dulu dah ya. Jadi punya guest house gitu. Dan saat itulah mereka ketemu lagi guys. Mereka ketemu lagi gitu. Meskipun pada awalnya ketemunya itu juga nggak enak. Karena di Taeso tuh melihat ya NA itu dikejar-kejar oleh seorang yang namanya Bae Song Chan yang diperankan oleh Shin Jae Ha. Jadi kayak mereka itu NA itu kayak benar-benar menghindari Song Chan gitu. Dan ternyata mereka memang ada masalah. Jadi Song Chan ini adalah senior dia di hotel tempat dia bekerja sebelumnya. Shin Jae Ha, kayaknya Mai nggak pernah lihat dia ya. Oh, dia ada berperan di drama VIP di tahun 2019. Oke. Dan di While You Were Sleeping di 2017. Tapi Mai nggak inget ya. Enggak. Mai nggak inget. Oh, dan di drama Cheer Up ya ampun. Tahun berapa Cheer Up ini coba? Tahun 2015. Wah, pasti masih kelihatan muda banget gak sih? Oke, begitu ya. Nah, jadi mereka tuh kayak punya kisah yang nggak selesai gitu, nggak dibicarakan dengan baik-baik secara orang dewasa gitu. Sampai Taeso juga menasihati NA, katanya lebih baik kalau mau menyelesaikan sesuatu tuh yang kayak orang dewasa lah ya, selesaikan, hadapi gitu. Dan akhirnya kalian tahu kenapa Taeso itu balikan sama NA. Jadi mereka pacaran lagi guys. Kayak, tapi ini yang buat Mai merasa gebes banget gitu ya. Masih nggak diceritain mereka tuh proses putusnya itu kayak apa, detail mereka yang kayak kepotong. Mai sampai bertanya-tanya, apa Mai ngantuk sampai kepotong gitu ya. Ternyata memang ya nggak diceritain secara detail kenapa mereka itu, cara putusnya tuh kayak mana. Karena waktu itu tuh lagi bucin-bucinnya guys, kayak make sense nggak sih gitu loh. Mendadak lu langsung putus gitu ya, nggak ada api, nggak ada asap, nggak ada hujan, nggak ada angin, kok langsung bisa putus gitu ya. Itu masih nggak diceritain, tapi mereka mereka kayak fall in love lagi ya, berbunga-bunga, butterfly era yang kedua gitu. Nah, mereka mulai pacaran. Meskipun awalnya nggak gitu ya, awalnya masih agak susah ya, maksudnya ada proses sebelum balikan itu. Memang ada prosesnya sedikit, tapi habis itu mereka kayak balik ke butterfly era lagi. Dan di saat ini juga NA itu jealous karena ada satu cewek yang deket sama Taeso. Dia adalah Im A-sol yang diperankan oleh Park Se-hyun. Park Se-hyun. Oh, ternyata dia ada di drama Undercover High School juga. Tapi Mai nggak gitu ingat ya. Oh, dia ada di drama Big Mouth 2022. Youth of May ada juga 2021. Record of Youth juga ada di tahun 2020. Udah ketemu yang lumayan banyak ya, tapi Mai nggak begitu ingat. Nah, jadi cewek ini dekat, dan ternyata nih si Im A-sol ini adalah mantan temennya ya, temennya Taeso di sekolah dia di Seoul yang lama. Jadi A-sol memang sudah punya perasaannya suka sama si Taeso dari zaman sebelum dia pindah ke kota kecil itu gitu. Nah, ketemu lagi, dan
Teso juga ada kerjaan sampingan, yaitu membuat frame ya, frame dari foto-foto gitu atau lukisan. Dia bikin frame ya, jadi kayak woodworking gitulah ya. Nah, Asol ini salah satu customer dia gitu. Nah, awalnya seperti itu sampai Asol cerita ya, kalau dia itu nge-crush ya bahasa kita sekarang, nge-crush sama Teso dari zaman dulu itu. Nah, jadi NA jealous juga sama si Asol gitu ya. Nah, tapi karena kehadiran Besong Chan dan juga In Asol ya, ini membuat kisah cinta mereka yang balikan ini nggak lama banget guys. Akhirnya terjadi suatu kesalahpahaman yang ya mereka berdua ini ya, mereka tuh salah paham tapi nggak mau kayak dibicarakan baik-baik lah. Kalau kita kan orang dewasa ya, mereka dewasa 29 tahun gitu. Kenapa tidak mau dibicarakan baik-baik semuanya? Sebenarnya kalau menurut Mai ya, drama ini itu kurang deep gitu ya. Kayak masalahnya itu sebenarnya it's so shallow ya. Kamu kalau orang dewasa nggak pacaran itu nggak kayak gini caranya gitu. Kayak gitu aja, Ella sudah putus. Maybe like putus mereka kedua itu juga sebenarnya salah paham. Kalau bisa ngomongin dan dijelasin baik-baik, itu nggak perlu putus. Tapi akhirnya ya gimana nih guys ya. Nah, pertanyaan Mai nih, Mai udah terlanjur cerita ya, putuskan. Apakah mereka akan baikan di episode terakhir drama ini? Drama ini nanti happy ending atau enggak? Nah, atau memang lebih baik mereka ini putus karena dilihat kayak nggak cocok juga sih. Gimana sih? Kayak sudah beda. Mereka bukan mereka yang waktu remaja dulu. Nah, gimana menurut kamu guys? Kamu bisa nonton drama Still Shining dan coba analisa juga ya. Kalau kamu suka banget analisa drama kayak Mai, gitu ya. Ada juga cerita tentang keluarganya Teso, si Yeon Hui So, adiknya ya. Itu gimana dia berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Tapi di satu sisi kalau menurut Mai adiknya ini agak annoying. This is my personal opinion ya. Agak annoying. Apa karena dia cedera tapi nggak bisa menjadikan itu alasan gitu kalau menurut Mai ya. Tentang apanya NA itu juga ada ceritanya. Orang-orang di Yeonwuri. Oke, kita lihat nih masih di web Asian Wiki. Untuk episode ratingnya rendah banget guys. Ini cuma ada di Nationwide, dia start dari 2%. Dan di final episode 10, itu turun sampai ke 1% guys. Berarti kehilangan setengah penontonnya. What happened actually? Kita lihat komentar para user di Asian Wiki. I don't know what to feel. It has so much potential. Yes. The female lead becomes so much distressed and out of touch for male lead. She doesn't show any concern for male lead. Guys, this is one of the best K-drama. This was an incredibly deep series about love in all of your life relationships. I cried a lot with them. Okay, satu negatif, satu positif. This is why not everybody should be a producer. The one who produced this should be a shaman instead, since you like making so much nonsense. Dua negatif, guys. Don't waste your time on this piece crap. Nobody was watching this. It was boring as hell. Oh my god, I just wasted 10 hours of my life that I could never get back. All that talking, crying at reunion, and they still couldn't find anything. Ini komen user ini paling related sama yang apa yang Mai rasain ya. 2-3 episode pertama tuh bagus banget, sangat menjanjikan drama ini menurut Mai gitu ya. Pertama mereka Butterfly Era gitu ya.
anak SMA jatuh cinta. Menurut Mai sangat realistis sampai di situ. Tapi ketika yang Mai bilang kepotong itu ya nggak diceritain sampai terakhir mereka putusnya detailnya itu kayak apa. Mendekat ke situ sedikit aja nggak ada guys, ini menurut Mai ya. Mai itu nggak ngantuk loh nonton ini, maksudnya saking Mai penasaran what's actually happening gitu ya. Nah setelah ketemu mereka balikan lagi itu juga kayak kamu nggak selesaiin yang lama gitu loh. Mendadak kamu yang merasa cinta lagi aja, makanya putus lagi kan. Nah itu masalahnya. The other roles are useless. Menurut Mai iya, maksudnya nggak penting banget sih sebenarnya yang lain-lain itu muncul, ya. Di Asian Week sendiri drama ini rendah banget ratingnya guys, cuman 85. Rendah banget guys. Oke, Mai coba kulik-kulik deh tempat lain ya untuk ratingnya. AI overview, Google. The JTBC drama Still Shining recorded very low domestic viewerships ratings during its run, with episode 9 drawing 0.84% and the finale dropping to 0.77%. Critical and international reception was mixed. Audience on My Drama List give it an average rating of 6.5 out of 10. Ini rendah guys, ini rendah banget. While early reviews on IMDb track around 7.9 per 10. Early reviews ya. Oke, ini tinggi IMDb. Coba kita lihat lagi ada omongan lain enggak. Drama Still Shining yang dibintangi Park Jin Young dan Kim Min Joo berakhir dengan rating 0%. Ya 0 poin berapa itu? Makanya Mai bilang 1% ya, karena itu sudah mendekati 1%. Mai pembulatan ya. Nah, tadi tinggi kan? Nah, ini turun loh. Itu early tadi kan IMDb. Ini yang sudah banyak yang vote nih, 1000-an orang di IMDb. Still guides them through love, grief, and adulthood. Overall, a good show with few flaws. 6,8 dari 10. Ini rendah guys. Kalau IMDb sudah menyentuh 6 sekian itu kayak gimana ya? Berakhir mengecewakan dengan rating 0% dan kontroversi yang menyertainya. Still Shining, kontroversi apa ya? The Indian Times akan mengajakmu menyajikan kisah yang menenangkan tapi juga menyentuh sisi sensitifmu. 4 bintang dari 5. Oke. My Drama List 6% guys, 6 dari 10. Second Chance Romance. Isn't the healing drama it was originally advertised to be, but a slow-paced and troubled romance. Troubled romance banget nih. Ini kayak nggak bisa ya. Maksudnya seriously, you are adult, talk about it, talk. Bisa nggak sih lu ngomong kalau masalah itu ya. Jangan lari, ghosting, ngilang. Demikian semua ada bagi kritik, terutama setelah sejumlah adegan dianggap dapat mendorong perilaku mengemudi dalam keadaan mabuk. Oh ya, kapan dia ngemudi dalam keadaan mabuk? Itu di episode berapa? Lalu cerita yang dianggap lambat dan hubungan romantis yang frustasi antara dua karakter utama. Frustasi. Ya, yang nonton ikut frustasi. Coba kamu pikir dulu, ya. Dalam episode-episode terakhir, Mai nggak mau nonton, nggak mau bilang yang ini ya. Nah, namun hubungan mereka tetap tidak terpecahkan, menampilkan akhir yang tenang dan ambigu. Coba.
rasa tak selesai, perasaan pahit manis. Apaan? Mai nggak ngerasa ada manis ya? Jadi sebenarnya ya, kalau review jujur dari Mai, out of drama-drama Jin Young yang pernah Mai tonton ya, ini it didn't meet my expectation. Jadi bukan hanya para user di Asian Wiki yang melewatkan 10 jam mereka untuk menonton drama ini. Mai juga melewatkan 10 jam Mai untuk nonton drama ini. Berharap dramanya itu bisa kayak ada suatu breakthrough di tengah-tengah supaya bisa naik atau gimana. But it doesn't, guys. Jadi apa Mai rekomend drama ini atau enggak ya? Terserah kamu. Kalau kamu penasaran kamu bisa nonton ya. Tapi dari Mai sendiri, Mai akan kasih drama ini rating sebesar, kayaknya Mai nggak pernah kasih suatu drama itu rating di bawah 85, guys. 85 itu sudah paling rendah. Ini ada yang 86, 87, ada yang 85 sih ingat Mai waktu itu ya. Nah, Mai akan kasih drama ini rating sebesar, ini yang terendah dari yang pernah Mai kasih, yaitu 84, guys. 84. 2 bintang ya. Ini rendah banget ya. Jadi Mai kecewa banget. Banyak banget bolongnya di drama ini ya. Kalau Mai dikasih kesempatan untuk revisi ini makanya skenario-nya mungkin gak akan begini. Alright ya. Oke, gak apa-apa. Terserah kamu masih mau nonton atau enggak ya. Kita bisa analisa bersama, guys. Nah untuk sekarang Mai masih ngutang nih. Mai belum bikin drama review Bloodhounds 2. Mai udah selesai nonton. Mai 2 hari lalu selesai nonton drama Perfect Crown. Dan Mai masih ngutang mengedit drama review dari drama sebentar. Jadi sebelum ini The Legend of Kitchen Soldier itu Mai masih mengutang ya. Apalagi Mai belum edit. Ini Mai kemarin baru selesai ngedit drama review apa dah? Boyfriend on Demand. Nah, gawat. Ya. Silence Kiss sama The Art of Sarah. Ini kayaknya Mai juga belum edit, guys. Tolong Mai, guys. Nih. Banyak sekali ya ternyata utangan Mai. I'm not usually like this ya. Tapi ini kayaknya Mai tuh nontonnya akhir-akhir agak lebih cepat gitu ya, agak lebih cepat. Kayak 1 minggu tuh sudah selesai 1 drama series. Oh ada, The of Sarah sudah di sini. Oh berarti yang Mai masih mengutang itu, kenapa The Art of Sarah tapi Silence Kiss belum Mai posting? Berarti Silence Kiss, The Legend of Kitchen Soldier, itu yang masih mengutang untuk diedit ya. Tunggu, berarti kayaknya Silence Kiss dulu yang bakal Mai edit ya. Kayaknya yang itu yang duluan selesai. Oke, makasih banget tuh kamu yang sudah setia di drama review Mai. Makasih buat kamu yang ninggalin jempol kamu. Mai butuh banget jempol kamu. Please tinggalin jempol kamu di drama review Mai untuk menyemangatin Mai ya, supaya lebih cepat lagi nontonnya. Udah saya editnya belakangan. Ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai. Mai ini nge-review segala macam drama dari tahun 2021, guys, ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Bukan 2021, 2020 lagi ya. 2020 nih, beberapa drama 2020 lanjut. Tonton berikutnya semua full, guys. Ada drama reviewnya. Dan kamu bisa share ya supaya makin rame nih channelnya Mai. Jangan lupa juga kamu subscribe. Terus kamu kasih tahu ke teman kamu. Subscribe dong, dia ini suka nge-review drama gitu ya. Dan reviewnya selalu jujur, tidak di balut-balut biar jadi manis atau apa. Jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu ya. Mai jujur banget gitu ya. Gak peduli lead male siapa, kalau memang flop ya flop aja ya gitu ya. Oke. Tetap setia di channelnya Mai. Next Mai tetap kasih kamu banyak drama review yang lainnya. Okay? See you at the next K-drama review by Miley in the channel The May Chronicles.
Annyeong.